Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang model studi etnik yang terdiri dari dua sub yang akan saya bahas. Yang pertama, strategi mengajar model studi etnik, dan yang kedua, tahap model inquiry sosial. Nah, selanjutnya kita harus mengerti dahulu apa sih model studi etnik itu. Nah, model studi etnik merupakan model pembelajaran yang menekankan pada nilai-nilai seperti menghargai keragaman budaya, hak asasi manusia, dan sikap-sikap kemanusiaan yang lainnya. Pengajaran etnik merupakan strategi pengajaran yang menyadari adanya keragaman etnik dan bahasa. Masyarakat harus menyadari adanya keragaman etnik dan ikut berpartisipasi aktif menerima dan menjaga kondisi etnik. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, membantu siswa mengembangkan sikap toleran, dan selanjutnya mengakui dan menghargai kemajemukan, dan yang terakhir memupuk kerukunan dan kesatuan bangsa dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, strategi mengajar model studi etnik, yaitu ada dua model. Yang pertama, model pembelajaran komparatif. Apa sih model pembelajaran komparatif? Nah, model pembelajaran komparatif itu merupakan kerjasama di dalam pembelajaran komparatif siswa yang belajar bersama dalam kelompok-kelompok dan saling membantu satu sama lain. Manfaat dari model ini dapat melatih siswa menerima perbedaan pendapat dengan teman yang berbeda latar belakangnya. Yang kedua yaitu model inquiry untuk pembelajaran nilai dalam IPS, yaitu membelajarkan sistem nilai hendaknya dicapai suasana kelas yang demokratis. Nah, tujuan dari model inquiry untuk pembelajaran nilai dalam IPS ini untuk melatih siswa agar mampu mengembangkan potensi, baik kompetensi personal, sosial, dan kemampuan bertindak sebagai warga negara. Dan selanjutnya yaitu metode inquiry sosial. Apa sih metode inquiry sosial itu? Inquiry sosial merupakan pendekatan yang bisa digunakan untuk pendidikan ilmu-ilmu sosial. Dengan inquiry sosial, maka sekolah akan membantu mengembangkan diri siswa sebagai tanggung jawabnya. Dengan inquiry sosial yang berorientasi kepada proses belajar siswa akan memaksa siswa untuk mencari dan mendapatkan sesuatu sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu tahap-tahap model inquiry sosial. Yang pertama, menemukan suatu masalah dan mengembangkan pertanyaan dan masalah tersebut sebagai titik awal penyelidikan. Dan yang kedua, mengembangkan hipotensi untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dan menjelaskan hipotesis. Dan yang keempat, mengeksplorasi hipotesis ke dalam suatu asumsi, implikasi, dan validitasnya. Dan yang kelima, mengumpulkan fakta dan bukti yang mendukung hipotesis. Dan yang keenam,
bentuk solusi dari masalah. Nah, kelebihan dari pembelajaran ini atau metode inquiry sosial yang pertama dapat mengembangkan potensi intelektual peserta didik, dan yang kedua, peserta didik dapat mempelajari bagaimana mengolah informasi yang ia temukan, dan yang ketiga, ingatan peserta didik akan bertahan lama. Nah, di sini juga ada kelemahan dari model pembelajaran tersebut. Yang pertama, sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Dan yang kedua, memerlukan waktu yang panjang. Ketiga, sulit dalam merencanakan pembelajaran karena terbentuk pola kebiasaan belajar peserta didik. Nah, yang keempat, ketentuan keberhasilan proses belajar ditentukan oleh kemampuan peserta didik menguasai materi pembelajaran. Pemaparan materi dari saya kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.